Bentuk materi kelima, Bose-Einstein kondensat, adalah materi yang dapat menangkap cahaya. Kok bisa ya cahaya dapat ditangkap? Memangnya cahaya bisa dihentikan? Sebelum menjawab pertanyaan tadi, sebaiknya kita memahami dulu apa yang dimaksud Bose-Einstein kondensat. Jadi, pada dasarnya, partikel elementer, yaitu partikel dasar pembentuk segalanya, dibagi menjadi dua, yaitu fermion dan boson. Fermion adalah partikel elementer pembentuk materi, sedangkan boson adalah partikel elementer pembawa gaya. Apa bedanya? Dalam video sebelumnya, kita telah memahami bahwa inti dari mekanika kuantum itu adalah kata kuantum itu sendiri. Apa itu kuantum? Kuantum artinya segala sesuatu terdiri dari paket-paket energi atau istilahnya terkuantisasi, sehingga tidak dapat menempati sembarang nilai. The word quantum just means a fixed amount of something. A snowflake is a quantum of snow. A person is a quantum of humanity. A stair is a quantum of stairs. Some of the most important breakthroughs in physics came about due to the discovery that energy, along with momentum, spin, and, as you might expect, particles, is quantized. Because energy levels of atoms are quantized, moving an electron up or down can only happen when the packet of energy is just the right size. Pada partikel elementer menempati tingkat energi diskrit, artinya tidak sembarang nilai dapat ditempati. Jadi, inti dari kuantum pada dasarnya adalah mengungkapkan bahwa segala sesuatu itu ada takarannya, ketimbang sesuatu yang misterius. Found something very different when he looked deeper. Energy is quantized or discrete, meaning I can only add 1 sugar cube or 2 or 3. Only certain amount of energy is allowed. Not 2 1/4. Exactly. I see. Ini berkat Max Planck, memperkenalkan kata kuantum dengan konstanta Planck-nya. Itulah kenapa dalam mekanika kuantum ada istilah yang disebut energi level. Nah, menempati energi level itu ada aturannya. Fermion mengikuti aturan Fermi-Dirac, yang di dalamnya ada asas larangan Pauli. Dan ini yang penting. Fermion memiliki spin nggak bulat, alias harus pecahan. Contohnya, elektron memiliki spin setengah. Sedangkan boson mengikuti aturan Bose-Einstein yang dirumuskan oleh Satyendra Nath Bose dan Albert Einstein. Aturan ini tidak mengikuti asas eksklusi Pauli, dan partikel elementernya memiliki spin bulat. Misalnya, foton memiliki spin 1. Untuk fermion yang mengikuti asas larangan Pauli, artinya tidak boleh ada 2 fermion atau lebih yang dapat berada di dalam keadaan kuantum yang sama. Sehingga pada orbital atom, setiap orbital maksimum hanya dapat berisi 2 elektron dengan arah spin yang berlawanan. Dan orbital itu merepresentasikan tingkat energi. Nah, beda dengan partikel-partikel boson, partikel-partikel boson nggak mengikuti larangan Pauli. Jadi, partikel-partikel boson boleh numpuk, tumpang tindih, dan menempati tingkat energi yang sama. Misalnya, cahaya atau foton. Itulah kenapa foton bisa nabrak-nabrak elektron. Terus, Einstein tuh kepikiran, bisakah atom dengan spin bulat dapat berada pada tingkat energi yang sama, terus dapat tumpang tindih
bahkan menyatu seperti partikel elementer boson. Asal kalian tahu, atom juga memiliki spin, layaknya partikel elementer, sehingga atom itu dapat bersifat fermionik maupun bosonik. Sifat bosonik atau fermionik suatu atom ditentukan oleh spin total atomnya, atau F. Einstein memprediksi, pada suhu yang cukup rendah, sejumlah besar atom bosonik akan mengembun ke dalam keadaan energi terendah, menciptakan kondisi kuantum kolektif yang kini dikenal sebagai Bose-Einstein kondensat. Prediksi mengenai Bose-Einstein kondensat ini baru berhasil dibuktikan pada tahun 1995 oleh Eric Cornell dan Kurt Wieman. Tim mereka berhasil menciptakan BeC pertama menggunakan atom rubidium-87, sehingga pada tahun 2001 mereka dianugerahi Nobel Fisika atas eksperimen BeC mereka. Bose-Einstein kondensat adalah keadaan materi yang terbentuk ketika gas boson dengan densitas rendah didinginkan hingga mendekati nol mutlak. Proses pembentukan BeC terjadi ketika suhu menurun, energi kinetik partikel berkurang, energi kinetik kumpulan atom tersebut lebih kecil daripada energi potensinya, sehingga atom-atom bosonik membentuk fase baru yang menyebabkan seluruh partikel dalam sistem bertindak sebagai satu gelombang kuantum tunggal. Prediksi Einstein tentang keadaan energi terendah pada atom-atom bosonik penting untuk mempelajari sifat-sifat kuantum pada skala lebih makroskopis. Nah, karena sudah menyatu nih menjadi gelombang kuantum tunggal, sudah benar-benar bersifat layaknya boson, maka boleh tidak mengikuti larangan Pauli untuk keseluruhan kumpulan atom. Jadi, logikanya, cahaya adalah boson, dan Bose-Einstein kondensat adalah boson. Maka, mereka bisa bersatu, sehingga BeC dapat menangkap cahaya. Pada tahun 1999, fisikawan Denmark, Lene Hau, memimpin tim dari Universitas Harvard yang memperlambat seberkas cahaya hingga sekitar 17 meter per detik menggunakan Bose-Einstein kondensat. Lalu, Hau dan rekan-rekannya berhasil menghentikan cahaya sepenuhnya dan mengembangkan metode agar cahaya dapat dihentikan dan kemudian diluncurkan kembali. Light is around 186,000 miles per second, but when the pulse hits the condensate, it slows down to the speed of a bicycle. So light pulse might start out being 1 to 2 miles long in free space. It goes into our medium, and since the front edge enters first, that will slow down. The back edge is still in free space. That will catch up, and that will create that compression, and it'll end up being compressed from 1 to 2 miles down to 0.001 micron, or even smaller than that. You could say, well, gee, it's easy to stop light because I could just set a laser beam into a wall and I would stop it. Well, the problem is you lose the information because it turned into heat. You can never get that information back. In our case, when we stop it, the information is not lost because that's stored in the medium. And then when we have time to revive it, the system has all the information to revive the light pulse and it can move on. The speed of light, of course, is incredibly high. I mean, nothing goes faster than light. And, the usual 186,000 miles per second. And we kind of thought, gee, that's awfully high. Let's try to do something about it. So we have the detector right there. The light pulse goes from being about 1 kilometer long in free space. It compresses like a concertina as it enters the atom cloud and ends up being only 0.02 millimeter in size. That's less than half the thickness of a hair.
So really small, and it's so small that the light pulse actually ends up fitting totally inside the atom cloud. Howe says the atomic imprint of light in the sodium cloud is a perfect copy, embedded in atoms, of the original light pulse. It can then be stopped in free space between the two clouds before moving on. When it enters the second cloud, another shot of the control laser expands it to its original size, shape, and speed of 186,000 miles per second. It is comparable in some ways to a science fiction transporter that sends people or objects through space. So in this experiment, what we really do is we stop and extinguish a light pulse in one part of space and revive it in a completely different part of space and send it back on its way. Since light can carry information, this super advanced technology points the way to futuristic light-based computers that bypass wires and electronic chips. Information read directly from light may be faster, more compact, and more secure than anything we have today. Terdapat banyak teknologi masa depan dengan memanfaatkan pengendalian cahaya. Misalnya, cahaya yang disimpan dapat digunakan sebagai memori kuantum, terutama untuk menangkap dan menyimpan informasi kuantum yang dibawa oleh foton. Walaupun tidak menggunakan BEC sekalipun, masih banyak cara yang dapat digunakan untuk memanfaatkan cahaya sebagai memori penyimpanan, pemrosesan, ataupun komunikasi. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Dan nantikan video-video menarik dan bermanfaat selanjutnya.